Wahabi iblis, Wahabi sesat. Panjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umroh atau tidak? Mustahil Allah Subhanahu wa taala rela Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diimami oleh iblis. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, salah satu guru Al-Quran saya adalah dari Masjid Nabawi. Itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Wahabi mereka, pasti Wahabi. Jadi kalau mengatakan sesat, bahkan ada yang Wahabi itu ciptaan Yahudi. Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Panjenengan nanti akan malu di depan Allah SWT. Mustahil, sekali lagi, Masjidil Haram diimami oleh orang yang sesat. Mustahil. Mustahil Allah SWT ridho Masjid Nabawi, imam masjidnya adalah orang-orang sesat. Saya itu bahkan, karena saya akrab juga dengan Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Syekh Soren, akrab saya dengan mereka. Mereka itu bahkan dalam persepsi saya orang yang paling awal masuk surga di antara orang yang hidup sekarang. Bersih lahir batin. Ini memang sangat diprovokasikan ini. Kayaknya dikompori oleh Syiah. Syiah memang musuh bebuyutan Wahabi. Saya malah mohon maaf ya, andai saja yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu bukan Wahabi, kayaknya nanti tiang-tiang masjid itu sudah dipuja-puja. Luar biasa, ini adalah penjelasan singkat, padat, jelas dan berbobot. Buat kalian yang masih benci Wahabi Salafi, coba simak penjelasan Kiai kalian ini. Benar yang dia katakan Pak Kiai, andai Makkah Madinah tidak dikuasai Wahabi, mungkin tiang-tiang masjid sudah disembah sama kaum kuburiyun, pengagung Habib dan Gus Khurafat. Dan mungkin saja kuburan Nabi sudah dijadikan tempat selawatan, konser joget-joget. Tapi untungnya Allah menjaga dua kota suci ini dengan menitipkannya pada Wahabi yang selalu menjaga kemurnian Islam sesuai apa yang diajarkan dan diamalkan Nabi dan para sahabat tanpa ada tambahan-tambahan. Buat kalian yang masih fanatik benci Wahabi, kalau kalian umroh dan naik haji, kalian tahu nggak siapa yang jadi imam kalian? Yang jadi imam kalian itu Wahabi juga, Syekh Sudais dan yang lainnya. Jadi apa alasan kalian untuk benci sekali sama Wahabi? Jangan-jangan karena Wahabi amplop dakwah kiai kalian gak laku, atau binis kuburan kalian gak laku. Semoga saja kalian para pembenci mendapat hidayah, amin. Banyak kiai-kiai, dai-dai, beda pendapat gak ada masalah. Oh, imamnya juga berbeda pendapat. Tapi diskusi dengan ilmu. Jangan katakan Wahabi sesat, Wahabi teroris, Wahabi ini haus darah. Diskusi aja, kita diskusi. Antum kiai siapa? Ustadz siapa? Antum Gus siapa? Ayo diskusi. Tapi jangan nuduh, haram hukum dalam Islam menuduh itu. Mengatakan sesat, mengatakan haus darah, membunuh kaum muslimin. Dari mana antum tahu? Dari mana? Nggak baca, cuma kata orang. Dan semua riwayatnya bohong. Semua riwayat bohong. Jadi kan yang pertama kali membuat seperti ini siapa? Pertama kali orang Syiah. Yang pertama kali orang kafir. Kemudian itu lagi yang lain. Dia tentang mereka menuduh Wahabi. Kalau ditanya Wahabi siapa itu Wahabi? Muhammad al-Wahab, kamu tahu Muhammad al-Wahab dakwahnya dakwah tauhid, mengajak orang kepada kemurnian Islam, mengajak kepada Quran Sunnah ala fahmi salaf, membersihkan umat supaya mereka memurnikan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Beliau ini seorang mujaddid, reformer abad ke-12. Dan juga kalau disebutkan pada Wahabi kepada dia, nggak cocok. Karena Wahabi itu bapaknya Muhammad bin Abdul Wahab. Mesti Muhammadi bukan Wahabi. Cuma karena dulu ada firqah yang sesat dulu. Pada abad kedua Hijriah ada firqah yang sesat yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Dari mana? Dari Persia. Dia tinggal di mana? Di Maroko. Di Maroko dan daerahnya semuanya Aljazair dan lainnya. Dia berkuasa. Warisan dari bapaknya. Dia mempunyai aliran sesat, Khawarij, Ibadiyah, membunuh kaum muslimin. Dan dimenangkan dari kaum muslimin, mengkafirkan orang-orang Islam yang berbuat dosa besar. Ini namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ini sesat. Dan udah gak ada lagi ajarannya. Sering para ulama menyebut tentang kesesatannya dia. Nah, dia ketika abad ke-12 datang Syekh Muhammad mendakwakan dakwah tauhid. Nah, difitnah. Oh, ini sama. Mau disematkan apa ini? Muhammad bin Abdul Wahab. Ini mendakwakan dakwah tauhid, menghancurkan kubur-kubur yang tinggi yang dibangun, melarang orang berbuat syirik, melarang orang berbuat bidah. Ini apa? Musuh nih. Sehingga para penjajah, orang-orang kafir dari Inggris, Perancis dan yang para penjajah itu, apa yang pas disematkan? Wahabi. Dan gampang. Supaya orang lari dari dakwah ini.